Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, marilah kita mengawali jumpa kita di pagi yang penuh barakah ini, di tempat yang mulia ini, dengan menghadirkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, tentu itu adalah nikmat yang terbesar, anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada harta yang lebih mahal daripada keimanan, yang mana tidak mungkin kita sebagai seorang mukmin menjualnya dengan harga sebesar apapun, karena dengan iman dan Islam itulah Allah menjadikan seorang hamba berhak memasuki surga Allah. Tanpa iman dan tanpa Islam, maka seseorang haram masuk ke dalam surga Allah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita SAW, innahu lan tadkhulal jannah illa nafsun muslimah, sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga Allah kecuali jiwa itu adalah jiwa yang muslim. Dan marilah kita juga melandasi perjumpaan kita ini dengan memperbaharui keikhlasan kita kepada Allah. Ikhlas adalah satu amalan yang paling penting ya, di antara amalan yang lainnya. Tanpa keikhlasan maka amalan seorang hamba sehebat apapun, sebesar apapun, tidak ada nilainya, tidak ada tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang-orang yang pertama kali diseret masuk ke dalam neraka bukan orang-orang yang tidak beramal, tapi orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan istimewa. Ada yang bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak, ada yang belajar ilmu syariat sehingga menjadi ahli ilmu, ada yang menghafal Quran sehingga menjadi ahli Quran, dan ada yang berjihad fisabilillah ya, dengan jiwa dan hartanya, tetapi mereka adalah orang yang pertama kali diseret masuk ke dalam neraka. Itu semua kenapa? Itu semua dikarenakan keikhlasan yang tidak ada dalam amalan-amalan mereka. Allah adalah zat yang sangat tidak menyukai, zat yang pencemburu ketika melihat hambanya berbuat kesyirikan. Maka marilah kita memperbarui keikhlasan niat kita. Hadirnya kita di majelis ini murni untuk mengharap ridha Allah, dan juga dalam amalan-amalan yang lainnya, sholat subuh dan yang lainnya, marilah kita benar-benar senantiasa memperbaharui keikhlasan kita. Semoga kita semua tidak menjadi golongan orang-orang yang tadi disebutkan beramal soleh tapi diseret duluan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan berbicara tentang satu akhlak yang di zaman sekarang kita dapati sedikit ya, yang mengamalkannya. Kita tidak banyak mendapatinya, atau kita merasa tidak aman dari akhlak ini, dari orang yang tidak punya akhlak ini, yaitu akhlak amanah. Ya, amanah ini di zaman sekarang sangat sedikit ya jamaah sekalian. Kita ini sering merasakan satu kondisi di mana
kita khawatir dikhianati. Kita menyekolahkan anak kita, bahkan kita khawatir keamanan para pendidik. Kita ya berjual beli, kita khawatir keamanan para pedagang. Kita berkawan, kita khawatir keamanan dari kawan kita sendiri. Bahkan kita berumah tangga, kita khawatir dari ketidakamanan pasangan kita gitu ya. Pengkhianatan dari pasangan kita sendiri. Maka ini perlu kita bahas, kita angkat. Kita akan bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis berkenaan tentang amanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu kita semua tahu bahwasannya yang menjadikan para sahabat itu istimewa adalah keimanan mereka. Dahulu mereka para sahabat sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang bahkan kondisi akhlaknya sangat buruk, keterbelakangan luar biasa. Bahkan ya mereka ya perzinahan merajalela, kezaliman merajalela di tengah-tengah mereka. Kemudian juga mereka menyembah tuhan-tuhan yang aneh-aneh ya. Ada patung-patung, ada juga bahkan roti, sebagian riwayat ada yang menjadikan sebagai sesembahannya, ketika lapar dia makan gitu kan. Maka dahulu mereka adalah bangsa yang jauh dari peradaban. Kemudian datanglah Rasulullah membawa iman, satu energi yang luar biasa. Dengan keimanan itu Allah angkat derajat para sahabat, Allah naikkan derajat mereka dari yang dahulu ya, memiliki karakter yang buruk menjadi generasi yang paling baik. Tentu ya, iman akan melahirkan banyak akhlak-akhlak yang baik. Iman melahirkan kejujuran. Iman melahirkan ya keberanian. Iman melahirkan ketulusan. Iman juga melahirkan sikap amanah. Ya, jadi iman itu melahirkan banyak akhlak yang baik. Di antara yang dilahirkan oleh keimanan adalah sikap amanah. Maka orang yang tidak amanah sebenarnya ada masalah yang serius pada keimanannya. Kan tadi banyak melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Orang yang tidak amanah tapi dia mengaku beriman, maka sebenarnya ada masalah yang serius pada iman. Karena Nabi SAW bahkan bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak punya sifat amanah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kita perlu tahu amanah itu sebenarnya apa? Maksud dari amanah itu apa? Disebutkan para ulama, diantaranya dalam kitab Faidul Qadir lil Imam Al-Manawi, beliau mengatakan amanah itu hiya kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuhu. Setiap hak yang kamu wajib tunaikan dan jaga, itu adalah amanah. Setiap hak yang wajib kamu tunaikan dan wajib kamu jaga, maka itu adalah amanah. Kalau bicara pengertian ini berarti amanah adalah tentang kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah maupun kewajiban kita kepada manusia. Kita punya kewajiban kepada sesama kita. Kita punya kewajiban kepada istri kita. Kita punya kewajiban kepada orang tua kita. Kita punya kewajiban kepada istri kita. Kita punya kewajiban kepada para kepada para orang tua ya, orang yang lebih senior daripada kita. Maka kalau ada pengurangan hak atau kewajiban yang tidak terlaksana, maka hakikatnya kita adalah orang yang tidak amanah. Maka kata beliau, amanah itu adalah setiap hak yang harus diserahkan atau dijaga. Wakila, dan ada juga yang mengatakan amanah itu kullu syai'in yu'tamanul insanu alaihi. Setiap sesuatu yang diminta untuk dijaga oleh manusia, min amrin wa nahyin, baik itu bersifat perintah maupun larangan, wa sya'ni dinin wa dunya, atau urusan agama maupun urusan dunia. Ini adalah amanah. Jadi amanah adalah apa yang harus dijaga oleh seseorang, baik itu sifatnya perintah maupun larangan. Kalau perintah dan larangan, ya tentu ada perintah Allah dan ada larangan dari
Allah. Setiap perintah Allah yang tidak kita laksanakan berarti kita adalah pribadi yang tidak amanah. Setiap larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kemudian kita langgar, maka kita adalah pribadi yang tidak amanah, baik dalam urusan dunia maupun urusan din. Nah, begitu juga dalam urusan dunia, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Jika kita tidak menunaikannya, maka kita adalah pribadi yang tidak amanah. Dari penjelasan para ulama, dari makna amanah itu dapat kita simpulkan, amanah dapat diringkas menjadi dua hal. Amanah adalah kita melaksanakan kewajiban kita terkait agama, dan amanah itu juga kita melaksanakan kewajiban kita terkait urusan dunia. Ya. Kalau kita melaksanakan kewajiban terkait agama, berarti kita sedang melaksanakan amanah agama. Kalau kita sedang melaksanakan kewajiban terkait dunia, maka kita sedang melaksanakan amanah berkaitan urusan dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka fakta yang terjadi di sekitar kita menunjukkan sedikitnya sifat amanah. Dalam berjual beli tadi sudah kita sampaikan, kita senantiasa dihantui perasaan khawatir ditipu. Dalam menyerahkan anak untuk dididik kita khawatir dengan keamanahan para pendidik. Bahkan tidak jarang informasi di zaman sekarang terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, menyenangkan. Bahkan bukan di sekolah-sekolah yang umum, bahkan di pesantren. Kita mendengar informasi ada terjadi hal-hal yang negatif yang bapak-bapak tahu dan ibu-ibu tahu informasinya. Kita ingin menyekolahkan anak di sekolah agama, tapi kita juga ada kekhawatiran ketidakamanan dari para pendidik. Dalam dunia medis juga begitu. Kadang kita khawatir ditangani dokter yang tidak amanah. Dalam memilih karyawan ada kekhawatiran jika ia berkhianat. Dalam memimpin rakyat, dalam kepemimpinan, rakyat tidak percaya kepada pemimpin, dan juga pemimpin tidak percaya kepada rakyat. Tentu ini semua terjadi karena sedikitnya sifat amanah di tengah-tengah kita. Padahal jamaah sekalian, seharusnya jika dia adalah seorang mukmin, maka keimanan itu mencegah dia untuk berlaku khianat. Karena tidak pantas orang yang beriman berkhianat. Orang beriman melahirkan sifat kejujuran, sedangkan khianat jauh dari kejujuran. Sebagaimana itu pernah disampaikan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, Pak. Hudzaifah bin Yaman ini adalah seorang sahabat yang menyimpan banyak rahasia Rasulullah. Namanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman bahkan pernah disampaikan oleh Rasulullah 13 orang dari para sahabat yang termasuk dari orang-orang munafik. Sampai sahabat Umar bin Khattab itu mendatangi Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, hal sammanillahu minhum?" Apakah Nabi menyebut namaku di antara orang-orang munafik tersebut? Hudzaifah enggak mau menjawab karena ini rahasia. Kata Rasulullah, jangan diberitahu. Datang lagi, bertanya lagi, karena Umar khawatir dia termasuk orang-orang munafik. Maka saking seringnya ditanya, pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an diberitahu oleh Hudzaifah, kamu tidak disebut Rasulullah, tetapi setelah ini saya tidak akan memberitahu siapapun lagi. Kalau ada yang bertanya, saya tidak akan membocorkan rahasia. Rasulullah sangat percaya kepada Hudzaifah. Dan memang hadis-hadis yang berbicara tentang fitnah akhir zaman itu banyak diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini pernah mengatakan, tentu ini potongan hadis. Dalam hadis tersebut Nabi menjelaskan bahwasannya di akhir zaman itu amanah akan dicabut dari hati-hati orang beriman. Sifat amanah itu akan semakin berkurang. Ketika mendekati akhir zaman, amanah itu semakin hilang dari hati kaum mukminin, dari akhlak orang-orang beriman. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Walaqad ata alayya zamanun." Aku itu pernah menemui satu zaman. "Wa ma ubali ayyukum bay'atu." Ketika aku membeli barang dari seseorang, aku tuh enggak peduli dari siapa aku membelinya. Artinya orang-orang di zaman itu sangat amanah.
ketika ingin bertransaksi, ingin melakukan satu muamalah, melakukan satu transaksi jual beli, nggak peduli kepada siapa dia membeli barang. Dia tidak khawatir kalau ditipu oleh fulan dan fulan, tidak. Ini menunjukkan amanah di zaman itu sangat kuat. Beliau mengatakan, la in kana musliman, kalau aku membeli barang dari seorang muslim, la yaruddannahu alayya dinah, dia akan dijaga oleh agamanya sehingga dia tidak berlaku khianat, tidak berbohong, tidak berdusta dengan jualannya. Wa in kana nasraniyan, kalau dia bukan seorang muslim, au yahudiyan, atau dia ya Nasrani atau Yahudi, la yaruddannahu alayya sa'ih, maka penguasa atau aturan yang ditegakkan saat itu menjadikan mereka tidak berani berlaku khianat. Ya, kadang khianat menyebar di tengah-tengah kita, di samping orang-orangnya tidak amanah. Itu juga karena aturan-aturan tidak benar-benar ditegakkan di tengah-tengah manusia. Maka kata Hudzaifah, kalaupun dia bukan orang muslim, dia akan tetap berlaku amanah karena penguasanya menegakkan keadilan. Orang-orang takut untuk berlaku khianat. Wa ammal yaum, kata beliau, adapun hari ini, kata Hudzaifah, fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulana. Pada hari ini aku ini tidak melakukan jual beli transaksi kecuali hanya kepada fulan atau fulan yang aku sudah kenal, yang aku percayai. Aku hanya mau bertransaksi dengan dia. Tidak seperti zaman dahulu ketika aku bersama Rasulullah ke pasar itu semuanya amanah, nggak khawatir ditipu. Ya, di zaman sekarang, kata beliau tentu di zaman tersebut adalah di zaman tabi'in, zaman yang masih istimewa, zaman keemasan Islam. Itu beliau mengatakan, aku tidak berjual beli kecuali hanya kepada fulan dan fulan yang aku kenal, karena sudah mulai merebak ketidakamaнаhan di tengah-tengah kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Padahal Islam, agama kita, sangat menganjurkan dan menyeru kita sebagai umat Islam agar memiliki pribadi yang amanah, sosok yang bisa dipercaya, dan melarang kita dari berlaku khianat. Tentang hal ini Allah berfirman, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada yang berhak, agar menunaikan amanah yang berada di pundak kalian. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan kalau kalian menjadi penengah dalam satu perkara di antara manusia, maka hukumlah atau tengahilah masalah itu dengan adil. Para ulama menjelaskan ayat ini sebenarnya turun untuk kepada para penguasa. Allah memerintahkan para penguasa agar amanah, agar tidak dibeli kebenaran itu, supaya mereka benar-benar menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia, tidak mengkhususkan satu golongan dari golongan yang lain, tidak pilih-pilih dalam memutuskan perkara. Kalau yang melanggar aturan adalah koleganya, yang melanggar aturan adalah orang yang memiliki harta, maka dia tidak berlaku tegas. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak dianggap remeh di tengah-tengah manusia, maka dia menghukum dengan tegas dengan dalih bahwasanya saya menegakkan keadilan. Maka ayat ini turun untuk mereka agar para penguasa, para hakim ini berlaku adil. Ketahuilah bahwasanya hakim adalah satu profesi yang ancaman nerakanya lebih kuat daripada janji masuk surga. Nabi SAW bersabda, al-qudatu thalatha. Hakim itu ada tiga jenis, tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima, ada tiga jenis. Yang pertama, seorang hakim yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan dengan selain kebenaran. Dia tahu yang benar yang mana di antara yang mengadu ini. Dalam masalah yang dihadapkan kepadanya, dia tahu mana yang benar sebenarnya. Tapi dia memutuskan dengan sebaliknya, dia menangkan orang yang salah dengan alasan baik karena dia disogok dengan riswah, baik dengan karena dia nggak enak, dia adalah
masih ada hubungan kerabat dan lain sebagainya, maka kata Nabi ini di neraka. Kemudian yang kedua, orang yang tidak tahu mana yang salah, ya. Dia nggak tahu, dia bukan ahli. Dia bukan ahlinya dalam memutus perkara di tengah-tengah manusia. Tetapi dia berani memutuskan dengan sekedar perasaannya saja. Dia tidak memutuskan dengan fakta-fakta. Ini pun masuk neraka, kata Nabi SAW. Siapa yang masuk surga? Satu golongan yang dia tahu mana yang benar dan dia putuskan dengan kebenaran. Makanya para ulama itu, Pak, adalah orang-orang yang kalau ditawari jabatan hakim itu lari, ya, nggak mau, kabur-kaburan kalau bahasa kita, kabur-kaburan. Itu yang ya diceritakan para mu'arrikhin, para ahli tarikh, ketika para ulama ditawarkan jabatan sebagai hakim, semua lari. Kalau zaman sekarang mungkin hakim itu satu jabatan yang yang menarik gitu ya, karena memang begitu menjanjikan dalam dunianya. Tapi ketahuilah bahwasanya hakim itu ada 3 golongan. Kalau memang menjadi seorang hakim, jangan sampai masuk dalam 2 golongan yang celaka yang Nabi ancam dengan neraka. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini turun kepada para hakim supaya mereka bersikap amanah dalam jabatan hakimnya, tidak boleh memutuskan sembarangan kecuali dengan benar-benar pertimbangan yang benar, diputuskan dengan kebenaran. Tapi kata para ulama, diantaranya Imam Syaukani, memang ayat ini ditujukan kepada para penguasa, para hakim yang memutus perkara. Tetapi ada satu kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, yang dimaksud atau tujuan dari diturunkannya ayat atau adanya hadis itu bukan untuk kasus khusus, tetapi juga berlaku umum. Maka menunaikan amanah ini juga berlaku untuk kita terhadap amanah-amanah yang ada di pundak kita, bukan hanya berlaku kepada penguasa. Ini ayat yang pertama, surat An-Nisa ayat 58, mengajak kita untuk memiliki pribadi yang amanah. Yang kedua, firman Allah surat Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah. War rasul, dan juga jangan berkhianat kepada Rasul. Bagaimana bentuk pengkhianatan kepada Allah? Bentuk pengkhianatan kepada Allah adalah apa-apa yang sudah Allah perintahkan kita tidak laksanakan, apalagi yang sudah jelas diwajibkan Allah tidak kita laksanakan. Allah merintahkan kita untuk melaksanakan sholat, Allah merintahkan kita untuk berkata jujur, Allah merintahkan kita untuk berbuat baik di tengah-tengah manusia, Allah merintahkan kita untuk memuliakan orang tua, Allah memerintahkan kita untuk memuliakan para istri, untuk menyayangi orang-orang yang lemah, fakir dan miskin. Kita tidak melaksanakannya, maka kita berkhianat kepada Allah dan Rasul. Maka Allah di sini berfirman, la takhunullah, wahai orang-orang beriman. Kita orang-orang beriman. Kalau ada lafaz wahai orang-orang yang beriman, maka kita pasang benar-benar perhatian kita. Kita dengarkan dengan baik, karena setelah lafaz wahai orang beriman biasanya ada perintah yang harus kita lakukan atau ada larangan yang harus kita hati-hati. Di sini Allah melarang kita untuk berbuat khianat kepada Allah, dan juga Allah melarang kita berbuat khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian berlaku khianat kepada amanah-amanah yang harusnya kamu tunaikan. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat potongan ayat yang panjang ya. Di sini wa in kuntum, Allah berfirman, wa in kuntum ala safarin, kalau kalian sedang bersafar, walam tajidu katiban, tidak memiliki, kalian tidak menjumpai orang yang bisa menulis akad hutang. Ini berbicara tentang hutang. Farihanum maqbudah, maka ambillah satu jaminan dari hutang. Maka ini ayat yang menunjukkan bolehnya kita mengambil jaminan ketika ada orang ingin berhutang. Jadi boleh kita mengambil jaminan. Ada orang datang kepada kita meminta supaya dipinjami, maka boleh dalam syariat kita mengatakan kepadanya, wahai fulan, saya perlu penjamin atau jaminan atas hutang yang kamu minta. Ini boleh. Farihanu makbudah. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian dalam safar,
dan ingin melakukan akad hutang, maka ketika tidak didapati saksi atau alat untuk menulis, ya, alat untuk menulis akad hutang itu, farihanu maqbudah, maka mintalah jaminan, boleh. Fa in amina ba'dukum ba'da, kalau kalian sudah saling percaya atas hutang yang mau diberikan ini, tidak perlu ditulis, tidak perlu saksi, tidak perlu jaminan, kita percaya, kita kenal, dia berhutang kepada saya percaya. Fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Maka tunaikanlah amanah yang sudah dipercayakan kepadamu, walyattaqillaha rabbah, dan hendaknya kamu bertakwa kepada Allah, jangan berlaku khianat. Karena tadi tidak tertulis, tidak ada jaminan, otomatis apa yang menjadi pegangan masing-masing dari mereka yang saling memberikan hutang, pegangan mereka adalah saling percaya bahwasannya yang sedang orang yang sedang meminjam ini dia adalah orang yang amanah. Kata Allah, kalau sudah saling percaya, maka tunaikan amanah dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah, jangan berlaku khianat. Ini perintah yang tegas dari Allah kepada kita supaya kita tidak main-main dalam urusan amanah. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-8, ketika Allah menjanjikan surga Firdaus. Kita semua menginginkan surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang tertinggi. Dan Nabi SAW ketika memerintahkan kita minta surga, mintanya jangan nanggung. Ya Allah, masukkan saya surga, di pintunya nggak apa-apa, emperannya pun nggak apa-apa, yang penting masuk surga, udah enak ya Allah. Kata Nabi SAW, idza sa'altumul jannah, kalau kalian sedang minta surga, fas'alul jannatal firdausal a'la, mintanya surga Firdaus. Di surat Al-Mu'minun di awal-awal Allah memberikan janji kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam surat tersebut, Allah akan berikan surga Firdaus. Di antara ciri mereka yang akan masuk Firdaus, surga Firdaus adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang terhadap amanah-amanah dan juga janji mereka jaga. Ya. Jangan kita ini menjadi orang yang mudah berjanji, tapi mudah juga mengingkarinya, mudah tidak menepatinya. Jangan juga kita menjadi orang yang mudah menerima amanah. Ya, orang yang ketika dibilang tolong nanti kamu menjadi ini ya, kamu jabatan ini ya. Oh iya. Tapi faktanya di lapangan setelah dia menerima amanah itu enggak ditunaikan. Dan juga jangan kita berjanji diingkari. Kalau mau menjadi golongan yang akan Allah masukkan ke dalam surga Firdaus, kata Allah di sini adalah orang yang amanah terhadap tanggung jawabnya dan orang yang menjaga janji-janjinya, tidak mudah untuk membatalkan atau berkhianat. Ini ayat-ayat dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya amanah. Kemudian dalam hadis berkaitan dengan amanah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dalam hadis ini, hadis yang sahih, disebutkan dalam banyak kitab hadis. Disebutkan Anas bin Malik mengatakan, ma khatabana Nabiullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah illa ma khatabana Anas bin Malik qala ma khatabana Nabiullah ila an qala, tidaklah Nabi itu berkhutbah kecuali sering Nabi itu mengatakan la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah. Wala dina liman ahdalahu, liman la ahdalahu. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak bisa menjaga janjinya. Tidak ada agama artinya tidak sempurna agama seseorang, tidak sempurna Islamnya seseorang kalau dia adalah orang yang mudah membatalkan janjinya, mudah melupakan janjinya. Kemudian dalam hadis yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, akhbarani Abu Sufyan, telah mengkabarkan kepada saya Abu Sufyan, sahabat Nabi SAW, anna Hiraqal qala lahu. Hiraqal ini adalah raja yang ditemui oleh Abu Sufyan dalam perjalanannya, karena raja ini mendengar ada informasi
orang ya di Makkah mengaku sebagai seorang nabi. Qala lahu, Hirakal raja ini mengatakan, Sa'altuka madza ya'murukum. Ketika aku bertanya kepada kalian, apa yang diperintahkan orang itu, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faza'amta, engkau mengatakan annahu amarakum bis shalah. Ya, Nabi Muhammad atau Muhammad menurut mereka ya, pembicaraan mereka, Muhammad memerintahkan kalian untuk melaksanakan salat, wasidq, jujur, wal afaf, menjaga diri, wal wafa' bil ahad, memenuhi janji, wa adail amanah, dan juga menunaikan amanah. Qala, berkata Hirakal, wa hadhihi sifatu al-anbiya. Kalau itu yang kamu sebutkan tentang Rasul, tentang orang yang mengaku Nabi ini, maka memang itulah sifat para Nabi dari dulu. Sifat para Nabi mengajak untuk berkata jujur, mengajak untuk menjaga janji, mengajak untuk menunaikan amanah. Kalau itu yang kamu sebutkan tentang orang yang mengaku Rasul ini, ya memang pas dia sebagai Rasul. Kalau itu isi ajakan dan ajarannya, maka orang yang berakhlak dengan akhlak amanah, sesungguhnya dia berakhlak dengan akhlaknya para nabi. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang lisannya, tangannya selamat dari mengganggu orang lain. Jadi orang muslim ya adalah orang yang lisan dan tangannya dia tidak mudah menzalimi, tidak mudah menuduh, memfitnah, tidak mudah mencerca, mencaci, tidak berkata-kata kotor kepada orang lain. Kata Nabi SAW, orang muslim adalah orang yang tangan dan lisannya selamat dari orang lain. Wal mu'minu, sedangkan orang yang beriman, man aminahun nas, adalah orang yang dipercaya oleh manusia dalam menjaga harta dan darah mereka. Jadi orang mukmin adalah orang yang berusaha menjaga kehormatan darah saudaranya, menjaga kehormatan harta saudaranya, bukan orang yang mudah melanggar hak harta saudaranya, hak kehormatan saudaranya, hak darah saudaranya. Inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang pentingnya amanah. Kemudian juga asar atau ungkapan para ulama berkaitan tentang amanah ini. Ada satu ungkapan dari Umar bin Khattab, seorang sahabat yang kita kenal, ya, siapa Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar, orang yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, kalaulah ada nabi setelahku lakana Umar, maka yang pantas menjadi nabi adalah Umar bin Khattab. Tetapi kata Nabi, saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Umar bin Khattab sering sekali memiliki memiliki satu pendapat yang tepat. Bahkan Nabi SAW pernah beberapa kali ditegur oleh Allah karena pendapatnya keliru, dan pendapat yang dibenarkan Allah adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Makanya Nabi sampai mengatakan, kalau ada nabi setelahku, maka yang menjadi nabi adalah Umar, tetapi tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mengatakan, la yaghurruni aw la taghurruni salatu mri'in wala shaumuh. Aku tidak tertipu dengan solat dan puasanya seseorang. Aku tidak tertipu dengan solat dan puasanya seseorang. Man syaa shoma. Puasa dan solat itu gampang. Yang mau solat ya solat, yang mau puasa ya puasa. Tetapi kata Umar, la dina liman la amanata lahu. Tidak tampak padanya karakter agama Islam bagi mereka yang tidak amanah. Jadi Umar bin Khattab bukan meremehkan sholat, bukan meremehkan puasa, bukan. Tetapi ciri keislaman, keimanan itu bukan sebatas sholat dan puasa. Kalau ciri iman dan Islam hanya sebatas sholat dan puasa, ya, tidak ada tampak akhlak-akhlak yang lain, maka itu suatu yang mudah, kata Umar. Siapa yang mau sholat ya sholat, siapa yang mau puasa ya puasa. Tetapi menjaga amanah ini sulit, bahkan bagi mereka yang biasa sholat, bagi mereka yang biasa puasa. Makanya ada satu ungkapan dari para ulama, kalau kalian mau tahu karakter seseorang, bukan dilihat di masjid. Karena di masjid, ya, orang sudah mengkondisikan dirinya dengan kondisi yang baik. Tetapi kalau mau tahu hakikat, ya, seseorang,
bermuamalahlah dengan dia. Jalinlah satu kerjasama bisnis atau bekerjalah bersama dengan dia. Lakukanlah aktivitas-aktivitas muamalah dengan dia, maka kamu akan tahu siapa dia. Makanya Umar sampai mengatakan, tidak tampak ciri keislaman bagi mereka yang tidak amanah. Kemudian berkaitan dengan pentingnya amanah, berkata As-Sari ibn al-Mughallas, beliau mengatakan arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 hal, siapa yang memiliki 4 hal ini maka dia mendapat kebaikan dunia akhirat. Yang pertama sidqul hadis, kalau ngomong jujur. Sidqul hadis, wa hifdzul amanah, menjaga amanah, wa afafut tu'mah, terhadap makanan dia menjaga diri, ya, tidak menjadi hambanya makanan, tidak menjadi hambanya perut. Setiap perut menginginkan sesuatu, bersyahwat untuk memakan sesuatu, dia tidak mudah memberikannya sehingga dia melanggar yang haram. Wa husnul khaliqah, dan akhlak yang baik. Siapa yang punya 4 ini, kata beliau, maka dia memiliki dunia dan seisinya. Jujur dalam berkata, menjaga amanah, tidak menjaga diri dari makanan, dan memiliki akhlak, karakter yang baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dari penjelasan yang tadi kita sampaikan, wilayah amanah itu luas, sehingga disebutkan Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan al-amanah babun wasi'un jiddan. Amanah yang perlu kita tunaikan itu cakupannya sangat luas. Kalau dirangkum menjadi 2, amanah fi huquqillah, amanah berkaitan dengan hak Allah, wa amanah fi huquqil bashar, dan amanah terhadap hak-hak manusia. Ini yang harus kita tunaikan. Maka amanah mencakup pada urusan kewajiban kepada Allah, harta manusia, kehormatan manusia, jasad dan roh manusia, ya. Kita punya amanah menjaga diri kita, nggak boleh kita membebankan kepada diri kita sesuatu yang tidak dia sanggupi. Amanah dalam ilmu pengetahuan, menyampaikan sesuai dengan apa yang dia ketahui, tidak berbicara sesuatu yang tidak dia ketahui. Yang menjadikan runyam dan rumit urusan zaman sekarang, Pak. Ya, kita ini bermasyarakat, kalau dikaitkan dengan agama seringnya ada benturan antara kelompok ini dengan kelompok ini, antara ini dan ini, benturan. Kenapa benturan ini banyak terjadi? Karena banyak orang yang tidak ahli berbicara. Banyak orang yang nggak ngerti perkara itu dengan baik dan dia berkomentar. Ya, melihat video Ustadz Fulan, ya, melihat satu kejadian, dia berkomentar sesuai dengan apa yang menjadi perasaannya saja, bukan sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW, apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla. Maka yang menjadikan banyak pertikaian di tengah masyarakat adalah orang yang tidak memiliki ilmu, banyak berbicara. Kemudian amanah tentu juga berkaitan dengan kekuasaan, amanah juga berkaitan dengan persaksian, amanah berkaitan dengan keputusan hukum, amanah dalam menjaga rahasia, amanah dalam bermusyawarah. Bentuk khianat yang paling besar, kata para ulama, adalah ketika seseorang minta masukan kepada kita, tetapi kita memberikannya kepadanya sesuatu yang tidak maslahat. Orang minta masukan, minta nasihat kepada kita, kita tahu ada hal yang penting, ya, yang bisa kita sampaikan kepada dia, tetapi kita tidak menyampaikannya, maka ini adalah bentuk pengkhianatan juga, dan dalam seluruh aktivitas manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, amanah menjadi barang yang langka. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Hudzaifah, dulu saya kalau jual beli nggak pernah khawatir itu ditipu oleh fulan atau fulan, dia nggak khawatir karena semuanya amanah. Tapi ketika zaman sekarang, kata Hudzaifah, beliau hidup di era tabi'in juga, beliau merasakan bahwasannya amanah menipis dan tidak ada, atau saya tidak bertransaksi kecuali hanya fulan dan fulan yang saya kenal. Kemudian juga hadis Hudzaifah juga berkenaan tentang amanah ini. Beliau mengatakan ketika amanah itu
sudah banyak hilang di tengah-tengah manusia. Saking minimnya orang yang amanah sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang mengatakan inna fi bani fulanin rajulan aminan. Ada seseorang di daerah tertentu di desa ini orang yang amanah. Jadi amanah saat itu kondisinya sangat jarang, sangat langka. Kemudian ada orang mengatakan, memberikan informasi, wahai orang-orang, ketahuilah bahwasannya di desa tertentu ini, di desa A atau desa B, ini ada orang amanah. Apa komentar orang-orang mendengar info ada orang yang amanah itu? Ma ajladahu. Weh, berani betul orang itu bersikap amanah. Wa ma aqalahu. Cerdas betul dia berlaku amanah. Ini menunjukkan bahwasanya amanah sangat sedikit. Kata Nabi, akan datang satu zaman amanah itu sedikit sekali, sampai-sampai ketika ada yang mengatakan ada orang amanah, mereka berkomentar, berani betul, hebat betul, cerdas betul, dia mau berlaku amanah. Kemudian juga berkaitan dengan sedikitnya amanah, ada hadis riwayat Imam Bukhari. Ada orang datang kepada Rasulullah dalam satu majelis, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi saat itu mendiamkan orang ini karena tidak beradab. Karena dia masuk lagi sedang kajian, tahu-tahu dia langsung bertanya, memotong pembicaraan Rasul. Masya Allah, sudah waktunya habis ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Kemudian Nabi mengatakan, wahai fulan, ketahuilah hari kiamat itu akan dekat dari kalian kalau idza wusidal amru ila ghairi ahli. Kalau kalian serahkan urusan tidak kepada ahlinya, maka tunggu saja datangnya hari kiamat. Artinya amanah yang sedikit menjadi ciri datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, tentu materinya belum selesai ya. Sedikit saja saya tutup dengan kisah amanah yang ada di tengah para sahabat. Abu Hanifah rahimahullah. Kita kenal siapa Abu Hanifah? Beliau adalah salah satu pendiri madhab ya, atau muassisul madhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Ada Imam Abu Hanifah. Beliau ini seorang pedagang, Pak. Orang ahli ilmu, pedagang, orang kaya raya. Beliau ini pernah bertemu dengan seorang perempuan di pasar, menawarkan kainnya untuk dijual. Kemudian ketika melihat kain itu ditanya, berapa kamu jual ini, wahai fulanah? Kemudian dia menjawab 100 dirham, wahai tuan. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, wah nggak mungkin ini 100 dirham, ini kain bagus, ini lebih harganya bu, ini bukan 100 dirham. Wahai Abu Hanifah, kamu bercanda apa? Wahai fulan, dia nggak kenal Abu Hanifah. Wahai fulan, kamu menghina saya. Mana ada pembeli dikasih harga murah, kok malah nawar harga lebih tinggi. Benar, ini bukan segitu harganya bu. Kalau nggak percaya, saya akan datangkan fulan yang mengenal tentang kain, kita datang ke dia, tanya harganya berapa. Kemudian datanglah kepada fulan, berapa harga ini pantasnya? Wah ini 400 dirham ini. Ini kain bagus. Kemudian Abu Hanifah menyerahkan uang 400 dirham itu kepada perempuan tersebut. Lihat keamanahan yang ada pada diri Abu Hanifah, tidak ingin memanfaatkan keadaan orang yang tidak tahu. Kita ini kadang kalau dapat harga murah dan kita tahu sebenarnya ini harga yang tidak layak atau lebih mahal harusnya, kita malah merasa bisa memanfaatkan kesempatan ya. Ya Abu Hanifah tidak. Keamanahannya mencegah dia untuk memanfaatkan ketidaktahuan orang, kelemahan orang, kejahilan orang, dan dia malah menjelaskan harganya harusnya lebih mahal dari itu. Tentu banyak sekali kisah-kisah yang sebenarnya sudah saya siapkan, tapi waktu tidak mencukupi. Inilah sekelumit kisah yang terjadi di tengah para salafus saleh, bagaimana mereka menjaga amanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang sudah kita sampaikan. Tafadhol, kita serahkan ke jamaah.
Mungkin ada? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baginda Rasul diturunkan Allah ke dunia ini adalah dinamai untuk menyempurnakan Allah. Inna ma'al itu liputan makarimah. Cuma ini Ustaz, sifat orang itu kan fluktuatif. Kadang-kadang baik, kadang-kadang marah, atau tidak. Jadi untuk mengatasi yang seperti itu dengan itu satu. Kedua, untuk mencapai surga yang firdaus, memang dalam Al-Quran surat ada tujuh pertambahan minum ala dinabi surat ini konsilu ada memang sangat berat sekali untuk melaksanakan. Maka dengan adanya orang yang berakhlak yang baik, karena orang itu sering ke masjid, mendengarkan tausiah dari ustaz-ustaz, jadi maka orang itu akan menyadari bahwa bagaimana caranya untuk mencapai surga firdaus, harus melaksanakan ketujuh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama, Rasulullah itu ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sifat orang itu kan kadang-kadang marah, kadang tidak marah. Baik. Itu apa sih? Itu bagaimana? Baik. Tentu kita ini Pak, manusia itu diciptakan dengan ditunggangi hawa nafsu. Kita diciptakan dengan ada hawa nafsu. Kalau malaikat diciptakan tidak ada hawa nafsu. Makanya dalam tentang malaikat Allah berfirman yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah pagi dan petang, enggak pernah capek, enggak pernah bosan. Kenapa? Enggak punya hawa nafsu. Ada di antara malaikat yang tugasnya sujud saja dari diciptakan sampai hari kiamat. Jadi diciptakan untuk sujud. Sampai hari kiamat sujud. Karena memang malaikat tidak punya hawa nafsu sehingga itu bukan sesuatu yang sulit bagi mereka. Kita ini adalah makhluk yang punya hawa nafsu. Yang punya kecenderungan yang buruk. Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Innan nafsala ammaratum bisu." Jiwa ini sering memerintah kita untuk keburukan, sering mengajak kita untuk melakukan keburukan. Memang ini bawaan, kita punya bawaan itu. Sehingga Allah mengingatkan, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan demi jiwa dengan penciptaannya, Allah berikan satu ilham melakukan keburukan dan melakukan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung yang mau menyucikan jiwanya dari kotoran-kotoran syahwat, kotoran-kotoran hawa nafsu yang selalu mengajak pada keburukan tadi. Beruntung, kata Allah. Artinya memang perlu mujahadah, perlu keseriusan untuk memiliki jiwa yang bersih. Dan tujuan diturunkannya Rasulullah SAW, ya, di antaranya apa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah mengutus seorang rasul, yatlu alaihim ayatina, tugasnya membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotorannya. Jadi memang tugas Rasulullah diturunkan menyucikan jiwa kita dari yang kotoran-kotoran jiwa. Maka tidak ada jalan untuk memiliki karakter yang istiqomah untuk senantiasa amanah, senantiasa jujur, kecuali kita melatih diri kita, mendidik hawa nafsu kita kekang hawa nafsu kita. Ketika ada peluang untuk berbuat khianat, kekang hawa nafsu.
ketika ada keinginan berkata kotor, kekang hawa nafsu, makanya Nabi mengatakan innamas sabru bittasabbur wal hilmu bittahallum. Sifat sabar itu bukan bawaan, tapi sabar itu kamu akan mendapatinya, sifat itu ada pada dirimu, kata Nabi, bittasabbur, kalau kamu mau berlatih sabar. Wal hilmu, sifat tenang, tidak gerasa-gerusu, itu bittahallum, dengan berlatih untuk bersikap tenang. Begitu juga amanah, itu akan ada pada diri kita dengan berlatih untuk bersikap amanah. Tidak ada cara lain, Pak. Ini kalau dalam bahasa tazkiyatun nafas, riyadhah. Ada riyadhah jiwa, ada olahraga hati, olahraga jiwa. Mengajakkan untuk mengajak jiwa kita untuk tawakal, mengajak jiwa kita untuk berlatih supaya tawakal. Kalau ada sikap tidak tawakal, ditahan. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin Bapak agak dengan ungkapan Umar bin Khattab tadi ya. Karena Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak tertipu dengan sholatnya seseorang, puasanya seseorang, tetapi dia tidak amanah, gitu ya. Artinya Umar bin Khattab bukan meremehkan sholat. Sholat adalah amalan yang mulia, puasa adalah amalan yang mulia. Bahkan kalau sholat di masjid, sehingga dia bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan agamanya, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga Firdaus kalau dia mengetahui cara-caranya, dan itu didapati kalau dia datang ke masjid. Memang Umar tidak menihilkan amalan sholat, tidak menihilkan amalan puasa, tetapi Umar bin Khattab ingin menekankan bahwasannya iman itu cirinya bukan sholat dan puasa saja. Iman itu harus tampak dari orang yang memiliki keimanan, sifat amanah, jujur dalam berbicara, dan itu tidak kalah penting dengan sifat atau ciri iman yang berupa sholat dan puasa tadi, tidak kalah penting. Karena orang yang sholat dan orang yang berpuasa belum tentu bisa amanah. Sampai ada selentingan, saya ini bertransaksi, mohon maaf ya, dengan orang non muslim ya, yang mohon maaf ya, ini bukan maksud menyebut etnis atau apa. Saya bertransaksi dengan orang Cina itu lebih menenangkan karena mereka amanah gitu, daripada bertransaksi dengan orang yang terlihat rajin sholat. Sampai ada ungkapan kayak gitu. Harusnya sholat dia mencegah dia dari kemungkaran. Kalau sholatnya dia benar, iman dia mencegah dia dari berlaku dusta. Harusnya begitu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, maksud Umar di sini bukan menihilkan amalan sholat, tapi sholat adalah ciri iman, puasa ciri iman, berkata jujur ciri iman, amanah ciri iman, tidak berkhianat adalah ciri iman. Itu maksud dari Umar ibn al-Khattab. Tetapi ya, tidak ada maksud menihilkan amalan. Makanya dijelaskan para ulama demikian, Umar tidak sedang menihilkan amalan sholat dan puasa, tetapi ada satu akhlak yang diremehkan tentang amanah, padahal itu menjadi ciri yang kuat sebagai orang itu, sebagai orang yang beriman. Karena Nabi bersabda, la imana liman la amanata lahu, tidak sempurna iman bagi mereka yang tidak menjaga amanah. Barakallahu fikum. Kalau sholatnya orang itu baik, maka timbullah orang itu berperilaku akhlak yang baik. Betul. Benar. Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan buruk dan munkar. Kalau tidak mencegahnya dari buruk dan mungkar, berarti memang sholatnya perlu diperbaiki. Nah, barakallahu fiik. Cukup? Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.